Yang terakhir adalah waktu hidup sebelum datangnya mati. Selagi kita hidup di dunia ini, maka banyak gunakan waktu beribadah kepada Allah. Usia terus berjalan, umur terus berlanjut. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala di kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita agungkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah demi masa dan demi waktu. Yang mana waktu kita jalani pada hari ini, masa dan waktu kita gunakan sebaik mungkin. Waktu tersebut adalah sebagai meningkatkan amal ibadah kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut filosofi waktu adalah waktu telah berlalu tidak
kembali. Dan waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu sekarang, evaluasi dalam diri kita, bermuhasabah pada diri kita. Yang kita gunakan waktu pada hari ini adalah tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Itulah tujuan waktu pada hari ini. Masa dan pergantian waktu pada tahun 2022 pada hari ini, kita akan mendatangkan tahun 2023. Mana lebih banyak kualitas ibadah kita di tahun 2022 ini atau tahun akan datang di tahun 2023 ini? Koreksi pada diri kita, bermuhasabah pada diri kita. Kemana waktu kita luangkan? Apakah banyak kita gunakan untuk waktu beribadah kepada Allah atau kita sia-siakan? Maka kita koreksi pada hari ini. Yang kita gunakan waktu sekarang dan waktu akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu yang berjalan pada hari ini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, yaitu orang yang melalaikan waktu, orang yang menyia-nyiakan waktu, orang yang tidak menggunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi, yang menyia-nyiakan waktu. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, menasihati supaya menetapi Islam. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, itulah orang yang beruntung. Orang yang melalaikan waktu itulah orang yang merugi. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini adalah gunakan waktu sebaik mungkin. Kita jalani dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, kemana waktu kita luangkan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kita menjalani waktu pada hari ini, masa dan waktu kita jalani pada hari ini, waktu muda sebelum datangnya tua. Di usia muda kita pada hari ini, kemanakah kita luangkan waktu kita? Tentu kita koreksi pada hari ini. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemudian waktu sehat sebelum datangnya sakit. Selagi kita sehat, berkat umur, berkat rezeki, kemana kita luangkan waktu kita? Apakah banyak menyia-nyiakan waktu, tidak beribadah kepada Allah? Sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi. Selagi kita sehat, kita perbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah sosial kita, ibadah ritual kita, ibadah kita kepada Allah. Kita gunakan sebaik mungkin waktu terus berjalan. Kemudian waktu kaya sebelum datangnya miskin. Selagi kita kaya diberikan Allah rezeki yang melimpah, kita gunakan kekayaan kita ini kepada Allah, ke jalan Allah. Karena kekayaan kita ini
bisa memasukkan ke surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dari mana harta yang kau dapat dan kemanakah kau gunakan, kemanakah kau fungsikan? Apakah harta selama ini kau dapatkan dari hasil korupsi, hasil suap menyuap, hasil rampasan, hasil sengketa, pungutan liar? Akan dipertanyakan di yaumul hisab nanti semua harta kita. Makanya orang kaya akan lama prosesnya di akhirat nanti. Kalau kekayaannya tidak dia gunakan di jalan Allah, lama hisabnya. Dari mana kebun ini asalnya dan kemana engkau gunakan? Dari mana rumah ini, kemana engkau manfaatkan? Pernahkah kau infakkan ke masjid? Sedekahkan, menyantuni anak yatim, fuqara wal masakin, kaum duafa, kaum yang lemah. Maka rugilah orang yang kaya tidak menggunakan waktunya sebelum datangnya waktunya miskin. Kemudian waktu luang sebelum datangnya sempit. Selagi kita luang, ada waktu dan masa, kita gunakan beribadah kepada Allah. Sebelum datang waktu sempit kita, waktu sibuk kita, maka kita gunakan sebaik-baik mungkin. Yang terakhir adalah waktu hidup sebelum datangnya mati. Selagi kita hidup di dunia ini, maka banyak gunakan waktu beribadah kepada Allah. Usia terus berjalan, umur terus berlanjut. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Di yaumul hisab nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Selama hidup ini kemana kau gunakan waktu? Usiamu kemanakah kau manfaatkan? Waktu muda, waktu sehat, waktu kaya, waktu luang, masih hidup, kemanakah engkau gunakan waktu? Ketika telah wafat nanti, penyesalan tiada gunanya lagi. Ya Allah, berikan saya dunia lagi untuk beribadah kepada Allah. Rajin sholat, rajin sedekah, infak. Tidak ada lagi guna. Maka begitulah proses waktu terus berjalan. Kalau kita tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dari intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita luangkan waktu kita sebelum datang mati kita, sebelum datang wafat kita. Tiada gunanya kekuasaan itu. Kekuasaan akan hilang, harta akan lesap dan hangus, keluarga akan ditinggalkan. Namun yang kita bawa ke alam kubur yaitu amal ibadah yang kekal, yang tidak tinggal, keluarga, harta. Keluarga yang kita sayangi, yang kita cintai selama ini, anak cucu, tinggal semua di dunia. Harta yang kita kumpulkan tinggal semua di dunia. Orang-orang kaya tinggal semua hartanya. Kekuasaan, jabatan tinggal semua di dunia. Tidak dapat menolong kita di alam kubur kalau waktu kita tidak gunakan sebaik mungkin. Allah tidak pandang wafat kita, mau usia muda, usia tua. Mau rajin sholat, yang tidak sholat. Sepintar-pintar diri manusia pada dirinya, mengingat dirinya kapan dia mati, kapan dia wafat. Itulah orang sepintar-pintar dirinya. Bila asal telah tiba, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Kalau sudah waktu akan
menunggu kita, maka terjadilah, wafatlah. Siapa orang-orang yang kaya dahulu, yang angkuh, yang sombong, yang takabur, mati semuanya. Fir'aun yang sombong, mati. Namrud yang angkuh dan sombong, yang takabur, mati juga. Korun, orang yang kaya, kekayaannya melimpah. Ketika waktu miskin, dia rajin beribadah kepada Allah. Ketika sudah kaya, sombong dan angkuh, tidak mau berinfak, zakat, sedekah, wakaf, mati. Maka begitulah dalam kehidupan kita ini, bermuhasabah dalam diri kita. Kemanakah waktu yang kita gunakan sebaik mungkin? Dan terakhir, dan kesimpulan khutbah Jumat ini adalah, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu muda sebelum datangnya tua. Waktu sehat sebelum datangnya sakit. Waktu kaya sebelum datangnya miskin. Waktu luang sebelum datangnya sempit. Waktu hidup sebelum datangnya mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Allahu akbar ya sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa huwa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma nahaa. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan kathiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan shalihan wa amalan mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum idhaqqa qalbi ya qayyum ma kuntu musila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Misr. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Kiss.